Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nuki Malfiroah NIM 19511214013 Sistem Informasi 2019A. Berjumpa lagi dengan aku yang kemarin telah menjelaskan secara internet. Yuk, sekarang mengenal lebih dalam lagi tentang infrastruktur jaringan. Dan yang pertama akan mengenal jaringan komputer, lalu perbedaan jaringan terpusat versus jaringan terdistributor, dan mengenal apa itu data center, dan yang terakhir mengetahui pembagian jaringan. Yang pertama, jaringan komputer, yakni sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, maupun berbagi perangkat keras komputer. Yang selanjutnya, mengenal lebih dalam jaringan terpusat dan jaringan terdistributor. Nah, apa sih bedanya jaringan terpusat dan jaringan terdistributor? Yuk simak. Jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer client dan komputer server, di mana komputer client bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Sedangkan jaringan terdistributor yaitu hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan client dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Nah, selanjutnya mengenal data center. Apa sih data center itu? Data center adalah sebuah ruangan yang dirancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan internet, yakni pusat pemroses data yang didukung dengan perangkat pengolahan data tersebut. Data center juga berfungsi sebagai principal repositories untuk segala macam peralatan IT, termasuk server, subsistem penyimpanan, networking, switches, router, and firewall, serta pemasangan kabel dan physical route yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan peralatan IT. Pentingnya data center di dalam infrastruktur IT. Yang pertama, sumber daya listrik yang tidak terganggu. Kedua, security atau keamanan. Ketiga, pemrosesan dan penyimpanan. Keempat, menyediakan banyak layanan IP provider. Yang kelima, kebutuhan bandwidth terpenuhi. Nah, yuk simak pembagian jaringan. Pembagian jaringan ada dibagi menjadi 6. Yang pertama berdasarkan cakupan atau geografis. Kedua berdasarkan aksesnya. Yang ketiga berdasarkan cara membangun. Yang keempat berdasarkan topologi jaringan. Yang kelima berdasarkan penggunaan kabel. Dan yang terakhir ada berdasarkan siarannya. Jaringan komputer berdasarkan cakupan atau geografis ada 4 ya. Yang pertama, PAN. Personal Area Network adalah jaringan yang hanya digunakan untuk komunikasi antara komputer yang dekat dengan satu orang. Misalkan Bluetooth, headset, speaker, laptop, dan printer. Dan selanjutnya ada LAN. Local Area Network adalah kumpulan komputer yang dihubungkan bersama dalam area tertentu yang tidak begitu luas seperti satu kantor, satu gedung, dan biasanya berjarak 1-10 km saja. LAN ini dibagi menjadi 2, yaitu peer-to-peer dan client server. Dan yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, memiliki metode yang sama dengan LAN, tetapi daerah cakupannya lebih luas. Misalnya beberapa kampus dalam satu kota, beberapa gedung dalam satu kompleks. Yang keempat ada WAN, jaringan yang menggunakan media wireless. Sarana satelit, kabel, atau serat optik jaringannya lebih luas, lebih rumit, dan lebih kompleks. Cakupannya satu negara, satu pulau, bahkan satu dunia. Yang kedua ada jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada internet, yaitu bisa diakses oleh publik. Misalnya web Unesa,
bisa diakses oleh siapa saja dan bisa dilihat oleh siapa saja. Sedangkan intranet hanya diakses untuk kalangan internet. Seperti halnya sistem keuangan UNESA yang hanya dapat diakses oleh pihak internal UNESA, yakni bagian keuangan saja. Ada jaringan komputer berdasarkan cara membangun. Cara membangun ada dua, yakni yang pertama ada ad hoc mode, adalah jaringan yang tidak tetap dan jaringan yang tidak direncanakan. Misalnya berbagi file dengan lebih dari satu perangkat. Dan yang kedua ada infrastruktur mode, adalah jaringan direncanakan dan sudah disusun sebelumnya, serta apabila setelah dipakai maka proses pembongkarannya cukup rumit dibandingkan dengan ad hoc mode. Ketiga ini ada jaringan komputer berdasarkan topologi. Yang pertama ada topologi bus, adalah topologi yang disusun secara berantai dan biasanya menggunakan kabel, harus ditutup agar tidak terjadi kerusakan. Topologi ini menggunakan jalur backbone dan setiap komputer yang terhubung memakai T-konektor. Lalu yang kedua ada topologi ring, adalah jaringan yang mirip dengan topologi bus, tetapi tidak ada terminator sehingga saling berhubungan. Ketiga ada topologi star, yakni topologi yang paling banyak digunakan setiap komputer yang ingin terkoneksi dalam jaringan, maka harus terhubung dulu ke server. Dalam topologi star menggunakan twisted pair cable untuk menghubungkan antara server dan client. Lalu ada topologi extended star, yakni jaringan yang sama dengan topologi star dan merupakan perkembangan dari topologi star. Tetapi pada topologi extended star memiliki banyak replicator dalam satu mode pusat, sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan jaringan topologi star biasa. Nah, selanjutnya ada topologi hierarkikal, yakni jaringan yang memiliki susunan yang bisa dibilang hampir sama dengan pohon yang memiliki cabang. Topologi ini merupakan versi luas dari topologi star. Pada topologi ini, setiap node memiliki tingkat masing-masing. Node yang memiliki tingkat tinggi diletakkan di atas, sedangkan node yang memiliki tingkat rendah diletakkan di bawah. Terakhir ada topologi mesh, yakni jaringan komputer di mana bentuk koneksi antar perangkat komputer saling terhubung secara langsung satu dengan yang lainnya dalam satu jaringan. Dalam topologi ini, masing-masing perangkat komputer dalam satu jaringan dapat saling berkomunikasi langsung, dikarenakan saling terhubung satu sama lain atau disebut dengan decoupling. Jaringan komputer berdasarkan penggunaan kabel. Ada dua, yakni jaringan berkabel yang biasa disebut dengan wired network, dan yang kedua ada jaringan nirkabel yang biasa disebut dengan wireless network. Apa sih bedanya? Nah, jaringan berkabel yaitu jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lainnya. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Sedangkan jaringan nirkabel yaitu jaringan yang memanfaatkan teknologi gelombang cahaya maupun gelombang radio untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam bertukar data. Jaringan ini tidak menggunakan media kabel, sehingga sering disebut dengan jaringan wireless. Penerapan jaringan nirkabel yang sering digunakan sehari-hari yakni Wi-Fi. Nah, yang terakhir ada jaringan komputer berdasarkan siarannya. Yang pertama ada unicast, yaitu metode pengiriman data yang dikirim pada satu lokasi yang jelas. Setelah diterima, penerima akan mengirimkan laporan kepada pengirim. Kualitas pengiriman data dapat dijamin dikarenakan setiap kegagalan pengiriman akan diketahui oleh pengirim dan dapat melakukan pengiriman ulang. Ada
broadcast, yaitu metode pengiriman yang dikirim ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan dan bahkan tanpa memperhatikan apakah data itu sampai atau tidak. Nah, yang terakhir ada multicast, yaitu metode pengiriman data yang dikirim kepada banyak titik sekaligus. Namun, pengirimannya dilakukan kepada kelompok tertentu melalui alamat kelompok, sehingga pengiriman ini lebih efektif dibandingkan dengan broadcast. Bagaimana kondisi jaringan saat ini? Di era sekarang, jaringan komputer sudah luas dan hampir semua sudah menggunakan, bahkan dari skala kecil hingga skala besar. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf dan terima kasih.